ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidup, hanya dekat Bapa, dekat Bapa, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima
terima kasih Tuhan. Ya, sungguh benar Tuhan. Satu-satunya kerinduan kami adalah tinggal bersama denganmu selama-lamanya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan kedamaian, kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan begitu dekat denganmu ya Tuhan. Itu yang selalu menjadi kerinduan kami di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk bersharing satu dengan yang lainnya. Kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk saling memperlengkapi, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lainnya, saling mendoakan satu dengan yang lainnya Tuhan. Sehingga jika ada yang lemah, boleh dikuatkan. Ada yang sakit, boleh disembuhkan. Ada yang di dalam pergumulan, boleh dipulihkan dan diberikan kekuatan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengambil alih ibadah pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah kami semakin kecil, tetapi Engkau semakin besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, shalom untuk Kak Antonius. Antonius Arnold nih ya. Salam kenal Kak Antonius. Salam Kak Antonius. Ya. Salam. Salam. Oh, ini Kak Nathan ya? Ya, Kak Nathan. Oh iya, saya pikir siapa kok namanya baru. Iya, ganti email. Oh iya, oke. Ya, selamat sore semuanya, ya selamat sore Kak Nathan, Kak Deofi, Sore. Kak Dini, Selamat Kak sore. Fitri. Ya, puji Ya, Tuhan hari ini atas kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita bisa kembali bertemu lagi di dalam ibadah sore hari ini. Dan saya rindu sekali, seperti yang pernah saya infokan ya semalam kalau nggak salah, saya informasikan, saya rindu bersharing tentang firman Yesus yang menghakimi. Jadi saya sharing duluan ya, nanti teman-teman habis saya nanti teman-teman sharing. Ya, dalam Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 50 di sana yang menjadi perenungan saya adalah yang pertama bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia sebagai terang. Artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah tidak tinggal lagi di dalam kegelapan atau dengan kata lain di dalam dosa, tetapi mereka sudah mengalami terang Tuhan. Mereka sudah mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-47, dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, jadi teman-teman yang ingin saya sharingkan dari saya itu, jadi kalau kita tidak mau mendengar perkataan Tuhan, yang akan menjadi hakim kita pada akhir zaman itu adalah firman itu sendiri. Salah satu contoh, firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Ya, tetapi kita tidak mengasihi. Berarti nanti waktu pada hari penghakiman, firman itu yang akan menghakimi kita. Oh, selama hidup Anda ini tidak pernah mengasihi. Anda ini orangnya pemarah. Anda ini orangnya suka emosi. Anda ini orangnya suka apalah segala macamnya tidak mengasihi. Nah, firman itu sendiri akan menjadi hakim untuk kita. Tapi kalau orang yang belum membaca firman,
mereka belum tahu firman, mereka mungkin tidak akan mendapatkan hukuman karena mereka belum tahu apa-apa. Tetapi kalau mereka sudah baca, sudah mengerti, sudah tahu, tetapi tidak melakukannya, nah nanti firman itu sendiri yang akan menghakimi mereka, ya. Jadi saya paling utamakan tuh firman Tuhan itu adalah perintahnya yaitu mengasihi aja ya. Jadi kasihi Tuhan dan kasihi sesama manusia. Kalau teman-teman ingin membaca tentang kasih, itu ada di 1 Korintus pasal yang ke-13. Itu berbicara panjang lebar mengenai kasih. Ya, coba kita buka 1 Korintus pasal yang ke-13. Sebentar saya buka. 1 Korintus pasal yang ke-13. Nah, di sana dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, ini yang penting. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, hikmat atau pengetahuan itu akan lenyap, tetapi kasih tidak akan pernah berkesudahan sampai selama-lamanya. Mengapa? Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Ya, jadi kalau Allah sudah bilang kasihilah sesamamu manusia, artinya Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kita wajib untuk mengasihi sesama yang lain ya. Nah, itu 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Ada juga di Roma 12 ya, Roma 12 ayat yang ke-9 sampai 21. Di sana juga berbicara tentang kasih ya, itu dari Rasul Paulus. Ya, nanti teman-teman baca sendiri ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih ya. Kemudian kalau buah-buah roh itu kan berbicara juga tentang kasih, itu di Galatia 5 ayat 22 ya, dan sampai seterusnya 22 dan 23. Jadi perintah Tuhan itu sederhana ya. Kalau kita baca lagi di ayat yang Yohanes pasal sebentar. Di Yohanes pasal 13 ayat 34, Tuhan hanya bilang begini sama murid-muridnya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi, kunci daripada firman kita itu adalah mengasihi. Nah, balik lagi ke yang tadi firman Yesus yang menghakimi. Jadi kalau kita sudah tahu firman ya, ini teman-teman berarti sudah tahu ya, kita harus saling mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Ini kita sudah tahu. Nah, selanjutnya apa? Kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melakukannya, firman itu sendiri, firman itu adalah Allah itu sendiri ya. Firman itu yang akan menghakimi teman-teman pada akhir zaman. Menghakimi saya kalau saya tidak melakukan pada akhir zaman. Menghakimi kita semua kalau kita tidak melakukan pada akhir zaman. Jadi di sini saya tekankan firman itu kita baca, kita renungkan, tetapi harus ya, harus kita lakukan. Karena kalau cuma kita baca, kita tahu ya, banyak orang pintar ya, orang yang pintar sudah tentang pengetahuan Alkitab yang sudah hafal dari Kejadian sampai Wahyu, tapi belum tentu mereka melakukannya, belum tentu ya. Tetapi anak-anak Tuhan itu mereka membaca, mereka merenungkannya, misalnya hari ini, oh iya hari ini saya merenungkan tentang kasih. Ya, berarti oh iya kalau mengasihi itu saya harus mengasihi keluarga saya, mengasihi orang-orang yang membenci saya, misalnya saya ada musuh, ya
saya harus mengasihi dia, saya harus mendoakan dia, saya harus memberkati dia, ya seperti itu. Jadi kita tidak boleh menyimpan dendam, kemarahan di dalam hati, tetapi kita harus mengasihi musuh-musuh kita, ya seperti itu. Itu kita namanya melakukannya di dalam hidup kita. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau teman-teman sudah tahu firman, tapi teman-teman tidak melakukannya, hati-hati nanti pada akhir zaman firman itu yang menghakimi teman-teman. Itu mungkin yang saya dapat pada hari ini, yang saya bagikan. Ya nanti teman-teman boleh bersharing. Kalau misalnya ada yang mau bertanya juga boleh, silakan. Tapi kalau ada yang mau bersharing apa yang didapat pada minggu ini atau pada hari ini, atau ada kesaksian, boleh silakan. Di sini, oh tadi Kak, oh ya ada. Saya pikir keluar ya. Oke, mungkin dari Kak Nathan di luar nih. Shalom Kak Nathan. Shalom. Ya, Eh, silakan Kak Nathan, apa yang mau dibagikan? em, mungkin yang lain dulu. Oh, yang lain dulu. Oke, baik. Oke, Nanti ya. saya juga sharing, masih belum siap. Siap-siap Kak Nathan. Oke. Kalau begitu kita ke Kak Febri nih. Shalom Kak Febri. Silakan Kak Febri. Apa yang mau dibagikan? Shalom Kak. Silakan Kak Febri. Untuk sharing saya hari ini sama ke Pak Mario tadi tentang jangan menghakimi. Ya, Eh, betul. Saya ambil dari kitab Roma bab 4 bahas tentang di situ tentang jangan menghakimi saudaramu. Di sini mengajarkan kita supaya jangan menghakimi sebab kita sama-sama manusia, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, dan kita tidak boleh menghakimi sesama kita. Entah apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, kita tidak boleh mengatakan itu salah, dan apa yang kita lakukan itu benar. Sebab di sini mengatakan apapun yang dia lakukan itu urusan dia dengan Tuhannya. Sebab banyak sekali di zaman-zaman sekarang ya Kak, banyak sekali orang-orang yang mempertahankan kebenaran-kebenarannya sendiri, mengatakan kebenaran orang lain, pendapat orang lain itu salah. Mempertahankan pendapatnya sendiri itu loh. Iya. Tetapi sudah jelas-jelas dikatakan dalam kitab ini bahwa apapun yang dilakukannya itu urusan dia dengan Tuhannya. Hidup Iya. atau mati pun juga itu milik Tuhan. Jadi apapun yang dia lakukan itu, kita tidak boleh menghakimi bahwa apa yang diperbuatnya itu salah. Iya. Tentang apapun yang dia makan juga. Karena banyak sekali bentrokan-bentrokan memang bukan secara langsung, tapi melalui media-media sekarang banyak yang saya nonton tentang perbedaan pendapat antara agama yang satu dengan agama yang lain. Itu banyak sekali yang mempertahankan kebenarannya sendiri. Mengatakan kebenaran dari agama satu lebih baik daripada agama yang lainnya. Tetapi sebenarnya itu bukan urusan kita manusia loh. Kita tidak berhak mengatakan kepercayaan orang yang lain dengan kepercayaan orang yang satu itu salah, dan kebenaran saya atau kepercayaan saya itu lebih benar daripada mereka. Sebenarnya itu salah sekali. Sudah jelas-jelas dikatakan di sini di ayat Roma 14 ayat 4-nya di situ mengatakan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Iya. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia. Menjaga dia untuk terus berdiri. Betul. Kita juga seperti yang Kak Mario katakan juga tadi, kita itu harus hidup dalam kasih. Jika kita hidup dalam kasih, kita akan terus memberi kasih kepada orang lain, dan kita tidak apapun pendapat orang lain kita akan terima karena kita memiliki kasih untuk memberi kasih kepada sesama. Apapun yang dia berikan, entah dia mengatakan
kepercayaan kita salah, pendapat kita salah, atau apapun yang lain, kita akan tetap terus memberi kasih kepadanya. Iya. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Febri, betul sekali. Ada peringatan tadi kan saya bicara mengenai firman yang menghakimi. Artinya yang berhak menghakimi itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan Firman sendiri. itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kita tidak boleh menghakimi sesama kita manusia, ya. Misalnya kita menghakimi, bilang, itu orang hidupnya aja nggak benar kok, dia sudah ngomong kayak begini, begitu, itu salah. Tetapi Tuhan memberikan solusinya, ya. Tuhan memberikan solusinya juga, yaitu kita kalau misalnya ada teman kita yang salah, ya, kalau ada teman kita yang dia berbuat misalnya jahat, kita berhak memberikan nasihat. Ya, nasihat dengan menghakimi itu berbeda, ya. Kalau menghakimi itu ya, kamu salah, kamu tidak benar, kamu, itu tidak boleh, karena itu bukan tugas kita untuk menghakimi, tetapi tugas kita adalah tadi Kak Febri bilang mengasihi. Nah, mengasihi berarti kita tidak ingin agar dia terus berbuat dosa, sehingga kita harus menasehatinya. Nah, saya baca Matius 18, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, ya. Matius 18 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi kalau kita mau menasihati orang, kita usahakan yang pertama itu kita berdua dulu dengan dia nih. Misalnya saya dengan Nathan gitu misalnya, atau saya dengan Kak Doni gitu. Nah, terus tadi Kak Doni keluar, ya. Oh iya, Kak Doni keluar. Ya. Jadi saya tidak boleh di depan umum seperti ini. Oh, kamu nggak boleh begitu, Nathan. Kamu berdosa, kamu salah. Nah, itu saya juga salah kalau saya sampai begitu. Tapi misalnya saya japri, Shalom Kak Nathan, ya saya boleh kasih pendapat saya Kak gitu. Ternyata apa yang Kak Nathan lakukan itu ternyata menurut firman Tuhan itu salah. Jadi mungkin Kak Nathan bisa meninggalkan perbuatannya. Nah, itu seperti itu, kita menasihati itu dengan kasih, ya, seperti itu. Tapi kalau kita menghakimi, tadi yang Kak Febri bilang, siapakah kita mau menghakimi? Ya, kita juga manusia berdosa, ya. Kita sama-sama berdosa, ya. Kita menghakimi orang lain, padahal kita juga sendiri adalah manusia berdosa juga dulunya, ya. Kalaupun misalnya kita sudah bertobat, kita juga tidak berhak menghakimi orang lain. Jadi itu itu suatu hal yang benar sekali. Kita tidak boleh menghakimi, tetapi mari kita mengasihi, ya, orang. Misalnya dia berbuat jahat, ya kita mengasihi dia, misalnya kita menasihati. Tapi kalau dia tidak mau berubah, ya kita doakan dia, seperti itu, ya. Kita menjadi teladan melalui hidup kita untuk dia, supaya suatu saat mungkin dia lihat, mungkin dia berbuat jahat terus sama kita, tapi kita tetap mengasihi dia, ya. Siapa tahu dia bertobat, seperti itu. Nah, jadi kita nggak pernah tahu, ya, pekerjaan Tuhan itu kapan tuaiannya itu dia lakukan. Jadi kita terus menabur kebaikan, kita terus menabur kasih, ya. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Betul yang Kak Febri bilang, ya. Jangan saling menghakimi. Ingat, yang berhak menghakimi itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu sendiri. Itu yang berhak menghakimi. Kita manusia tidak boleh menghakimi. Tetapi kita diizinkan untuk memberikan nasihat di dalam kasih kepada sesama kita. Demikian Kak Febri dari saya untuk sharingnya Kak Febri, luar biasa. Terima kasih Kak Febri. Terima kasih, Kak. Iya, oke. Ya, sekarang Ibu Lydia mau bersharing nanti terakhir. Ya. Oke. Sekarang kita ke Kak Antonius, sudah siap, Kak?
sudah ya mungkin Oke, nggak monggo, monggo. Ya, silakan. begitu sempurna. Silakan, Kak. Saya mau sharing, kan saya kadang-kadang kalau kerja itu kan kayak waktunya kan ribet lah. Kadang saya Iya. masuk malam, kadang saya masuk pagi. Terus ya saya ya bisa mengatur itu semua. Terus yang saya sharingkan itu kan saya kadang-kadang kalau pulang itu kan kayak sudah capek atau sudah lelah terus melihat teman-teman saya, loh kok kehidupannya kok berbeda ya sama saya. Kan saya kayak nggak bisa mengingat-ingat kayak oh kayak punya energi positif gitu kadang-kadang sudah hilang kan, sudah kehabisan untuk fokus di pekerjaan, jangan sampai ada kesalahan supaya apa namanya produk ya saya itu bagus. Jadi kadang-kadang saya ngelihat teman saya kok kayak beda ya kehidupannya kok kayak sama saya. Kok dia kok melakukannya semuanya kok kayak lancar, nggak ada permasalahan, kayak dia baik-baik saja gitu ngelihatnya. Terus saya kadang-kadang membandingkan dengan apa yang saya alami. Kok saya kok kayak gini, kok kayak saya itu merasa nggak kayak berbeda sendiri gitu loh. Terus saya di perjalanan pulang gitu kadang-kadang ya kemarin itu saya diingatkan kalau salah satu ayat gitu bilangnya rencanaku di atas rencanamu. Ya, terus saya baca-baca lagi, saya lihat di Alkitab itu di Yesaya pasal 55. Saya akhirnya ngelihat, oh iya, kalau rencananya Tuhan itu berbeda. Misteri Tuhan itu terkadang itu kayak misterius, sungguh sangat ajaib. Tiba-tiba itu ada saja mukjizat, tiba-tiba saya mendapat rezeki, tiba-tiba saya bisa membantu, saya bisa menyenangkan keluarga dengan memberi sebuah makanan, berbagi satu sama lain. Ya, saya akhirnya mengingat, oh iya ya, Tuhan itu selalu bersama sama saya selalu diberi mukjizat. Terkadang saya dapat kadang-kadang di pabrik kan kayak ada bantuan gitu. Saya kemarin dapat bantuan. Oh iya, ternyata Tuhan itu nggak menutup mata. Tuhan itu memang nggak sejalan dengan pemikiran kita. Tapi Tuhan itu baik. Dia memberi pertolongan di setiap sisi, di setiap saat, menguatkan dengan melalui beberapa orang, dengan saya diberi kekuatan dengan teman saya yang berbicara, oh sebenarnya gini Nathan, kamu itu sebenarnya gini, kamu kadang-kadang melihat gini itu salah. Jadi kadang-kadang saya punya teman, terus kadang-kadang saya mengenal, terus saya saling berbagi. Akhirnya saya juga dapat pengalaman, oh iya ya, semuanya itu berbeda. Ya, saya harus bisa bersyukur, terus bisa menerima diri saya. Ya, saya akhirnya kembali lagi ke kehidupan saya sehari-hari. Ya, mungkin itu yang saya ingat kemarin. Oh ya, begini. Iya, baik. Ya, Kak. Makasih, Kak. Mungkin kita boleh di situ, Kak, Nathan punya Alkitab nggak deket-deket situ? Punya. Nah, coba dibuka Yesaya 55 ayat 8 yang tadi Kak Nathan maksudkan itu di situ. Ya, Dibaca lagi coba. Nah, saya coba lihat. dibaca. Iya. Saya 55 ayat yang ke-8. Udah, Kak. Saya baca ya, Kak. Iya. Yesaya pasal 5 ayat 8. Sebab 55. Yesaya 55 ayat yang ke-8. iya, Kak. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan Ya. jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan.
Coba baca yang selanjutnya lagi, ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Ya, Amin. ya. Jadi betul sekali ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ya sebagai manusia itu kita terbatas. Ya, terbatasnya Iya, karena Kak. apa? Karena kita ini dibuat dari tanah ya, dari debu tanah. Kita nggak punya kemampuan untuk merancangkan sesuatu seperti apa yang Tuhan rancangkan. Jadi menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Tetapi apa yang menurut Tuhan baik, itu sudah pasti yang terbaik buat kita. Nah, kakak tadi bilang, oh kenapa kok dia, teman saya ini kok pekerjaannya bagus, pekerjaannya itu. Nah, itu Iya, seharusnya mungkin bisa memotivasi kakak. Ya. Jadi jangan sampai kakak malah iri hati, iya, terus Kak. timbul misalnya kekesalan, kekecewaan. Jangan, tetapi itu harusnya memotivasi kakak supaya kakak juga bisa seperti dia, bersemangat gitu. Nah, ada ayat firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23. Di sana Tuhan katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga, di dalam hubungan kita sehari-hari, di dalam pendidikan, ya, apa saja yang kita lakukan, ya, kita Iya, Kak. lakukan itu seperti untuk Tuhan. Walaupun yang kita lakukan ini untuk manusia. Contoh, siapa Nathan bekerja di pabrik. Berarti Iya, kakak Nathan kan berarti mencari bekerja untuk orang ya, untuk iya, perusahaan ya. untuk Nah, perusahaan. tetapi lakukanlah yang terbaik itu seakan-akan kakak Nathan bekerjanya bukan untuk orang pabrik itu, tetapi kakak Nathan ingin melakukannya untuk Tuhan, begitu. Iya, Kak. Apa kuncinya di sini? Kuncinya ketika ada persoalan ya, kalau kita hanya berharap penilaian dari manusia, maka Iya, kita pasti akan kecewa. Jadi kalau iya. kita melakukannya untuk manusia, manusia itu kan namanya tidak pernah puas. Ya, pasti Iya, ada rasa tidak puas akan sesuatu. Nah, kalau kita keinginan. berharap, ya, betul sekali keinginan. Kalau kita berharap, oh pekerjaan saya bagus, mudah-mudahan bos saya memuji saya ini. Ya, belum tentu ya, Dulu, karena iya, manusia itu penilaian manusia itu kan beda-beda gitu. terbatas. Ada yang, jadi ada yang senang, ada yang misalnya, ini masih kurang bagus, Iya, ini masih salah, ini kamu masih kurang rajin. Nah itu beda-beda. Tapi betul. kalau kita lakukannya untuk Tuhan, nah yang terbaik untuk Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita. Jadi kalau orang lain bilang, terserah orang lain mau menilai seperti apa, kita Iya, Kak. tetap di dalam hati ini bersukacita. Karena apa? Saya tidak melakukannya untuk manusia, tetapi saya melakukannya untuk Tuhan. Tetapi kita imani, kita percaya kalau kita lakukan untuk Tuhan, pasti yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Baik ini dalam satu contoh ini berarti dalam pekerjaan kakak ya. Kalau kakak Iya, lakukan Kak. untuk Tuhan, ya pasti kakak akan melakukan yang terbaik. Dan berkat yang kakak terima itu, kalau kita baca Kolose 3 ayat 24, ada Iya, upahnya loh. Ini ada lanjutannya. Upah yang diberikan oleh Tuhan. Upahnya itu mungkin dari pekerjaan kakak, dari orang lain. Tadi yang seperti kakak bilang ya, iya, mungkin ada berkat dari orang lain yang saya terima, atau ada apa dari yang saya terima dari orang lain. Nah, itulah upah dari Tuhan. Jadi lakukan segala sesuatu, lakukannya itu seperti untuk Tuhan. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, lakukan untuk Tuhan. Ya, iya, kita Kak. percaya ya, Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita fokusnya hanya untuk Tuhan, 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 saya mau lakukan untuk Tuhan. Saya tidak mau dengar apa kata manusia, apa kata dunia, dan lain sebagainya. Saya pokoknya dengarnya hanya untuk Tuhan, 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 saya lakukan untuk Tuhan. Pasti yang terbaik yang Tuhan akan berikan buat kita. Jadi saya percaya itu yang Kak Nathan imani, Kak Nathan harus percaya bahwa
Kak Nathan lakukan segala sesuatu itu yang terbaik untuk Tuhan. Dan pasti hasilnya itu saya percaya juga pasti Tuhan akan berikan yang terbaik untuk Kak Nathan. Ya, Demikian Kak. Kak Nathan. Amin. Ya. Ya, terima Jadi kasih, Kak. tetap semangat ya Kak, ya. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan ya Kak ya. Ya, Kak. Siap. Jadilah teladan di tempat kerja kakak, ya jadilah orang yang penuh kasih, tetap semangat bekerja, ya. Jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa banyak berdoa, jangan lupa waktu untuk Tuhan, ya. Ya, Kak. Jadi kita cari Tuhan dulu ya, baru kita bekerja dan lain sebagainya. Karena Tuhan itu yang memberkati hidup kita. Oke, Ya, terima Kak. kasih banyak Kak Nathan. Sama-sama. Ya. Baik, sekarang kita ke Kak Delvi nih. Silakan Kak Delvi, apa yang ingin dibagikan buat kita? Ya, shalom semuanya. Shalom. Sebentar ya Pak ya. Iya, silakan Kak. Tadi itu ya bicara tentang apa yang doa, misalnya kayak Kak Nathan tadi berdoa kemudian tentang keinginan hati manusia dan apa yang direncanakan Tuhan. Iya. Ada salah satu faktor yang menjadi terkabulnya keinginan kita itu adalah di dalam doa. Ketika kita berdoa itu bukan berarti Tuhan. Bahkan ada di dalam Alkitab, bukan mereka yang menyebutkan Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ketika kita berdoa itu terkabul atau tidaknya doa kita itu salah satu faktornya adalah dari hati ataupun dari iman. Ketika kekuatan iman itu besar daripada keyakinan kita sendiri tentang keraguan itu, maka doa kita pasti akan terkabul. Ketika orang lain mengatakan tidak, tapi hati kita mengatakan 100% saya yakin iya, maka doa kita akan terkabulkan. Ketika saya bersaksi ketika orang lain ngejudge mama saya itu akan nggak panjang umur sampai bulan 12, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti dengar doa saya. Ketika saya selalu berdoa, Tuhan tunjukkan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, tunjukkan kepada mereka bahwa Engkau ada. Tunjukkan kepada mereka bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar daripada mereka. Pada saat itu juga, mama saya, bahkan sampai saat ini mama saya masih ada. Dan doa saya rasa itu adalah doa yang paling besar imannya. Ketika saya begitu yakin, mama saya pasti Tuhan atur umurnya. Pasti Tuhan berikan kesempatan bagi mama saya untuk bahagia di masa tuanya. Pasti saya aja belum ada apa-apa berikan kepada mama saya. Kenapa Tuhan langsung ambil gitu kan? Ketika orang lain, mama kamu tuh nggak bakal nyampe bulan 12 gitu. Kita langsung shock gitu. Iya kali gitu kan. Padahal kita sendiri pun sebagai anaknya, ya memang anak bungsunya sudah lepas dari pendidikan. Tapi kita belum bisa ngasih apa-apa sama orang tua kita. Kenapa harus iya secepat itu? Gitu. Kemudian kita patahkan argumen orang lain kepada orang tua kita, kepada orang yang kita cintai dengan adanya doa. Doa itu adalah besar kuasanya bila didoakan dengan benar. Amin. Jadi apapun keinginan kita yang bahkan orang lain itu terlalu tinggi untuk digapai, terlalu dalam untuk diselami. Tapi kalau kita percaya, kita yakin begitu amat, pasti Tuhan juga berikan jalan. Dengan adanya mujizat. Mujizat itu akan nyata kepada orang yang percaya. Tetapi mujizat itu tidak akan pernah nyata kepada orang yang setengah-setengah hatinya. Masa iya gitu? Gak yakin banget gitu. Tetapi orang yang ada kalanya orang-orang yang kurang percaya demikian itu Tuhan tolong dengan adanya mujizat supaya orang yang kurang percaya itu
yakin bahwa Tuhan itu ada, yakin bahwa jawaban Yesus itu pasti ada. Itu pada Amin. orang-orang yang kurang iman atau kurang kepercayaan, misalnya orang yang udah jauh dari Tuhan. Kadang ya Tuhan kasih jalan seperti itu supaya menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan itu ada bagi mereka yang bahkan mereka pun nggak mau tahu gitu tentang Tuhan itu. Kemudian tentang apa lagi tadi ya? Nih. Tentang tadi itu ya, apa namanya? Tentang pengampunan dosa. Iya. Tentang pengampunan dosa tadi ya Bapak bicarakan tadi kan. Iya. Ayat yang Bapak bicarakan tadi itu persis saat saya membuka ayat itu juga. Saat saya tadi buka ayat itu, Bapak juga baca itu. Jadi ketika orang lain itu punya salah, di Alkitab dikatakan tegurlah dia di bawah 4 mata. Ada juga di Alkitab dikatakan ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, kita melihat orang lain melakukan dosa atau satu kesalahan, kemudian kita biarkan. Apakah kita berdosa? Jelas kita berdosa. Karena di dalam Alkitab itu ada dikatakan demikian. Jika orang yang kamu lihat melakukan kesalahan tapi kamu tidak menegurnya, maka kamu pun akan berdosa. Tetapi kalau kita melihat orang melakukan kesalahan, kemudian kita tegur, dan dia nggak mau tahu, dan dia tetap kekeh tentang apa yang dia lakukan, maka dia yang berdosa sendiri, tapi kita akan mendapatkan amal walaupun itu tidak dia lakukan. Iya. Itu aja sih sebagai tambahan tentang pengampunan dosa ataupun kesalahannya. Iya. Jadi saya sempurnakan Kak Delvi ayatnya ya. Dari Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Seperti itu Kak Delvi. Jadi benar sekali apa yang Kak Delvi bilang. Jadi tadi yang pertama itu tentang apa tadi ya? Yang pertama tadi tentang permohonan doa. Ya betul. Jadi permohonan doa itu, nah ini kalau kita diskusikan permohonan doa ini bisa panjang loh. Ya, karena ada beberapa gereja. Mohon maaf kalau Kak Delvi gerejanya apa Kak? Kalau orang tua itu GKPI atau Protestan, tapi kalau yang saya ikutin itu karismatik atau enggak Pentakosta. Karismatik atau Pentakosta, ya sama kayak saya. Cuman ada hal-hal yang memang saya itu kurang, bukannya saya mempersalahkan, tetapi saya itu ingin kembali ke ajaran sebenarnya di Alkitab, bahwa ketika kita berdoa itu, kita meminta seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Kita tidak bisa memaksa, terus kita bilang, Tuhan, tolong ini, atau saya, ya mungkin kelebihan iman percaya itu boleh juga, betul. Tetapi kadang kita tidak mengerti. Tadi seperti yang Kak Nathan katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Mungkin melalui pergumulan yang kita hadapi, ada maksudnya dan rencana Tuhan di dalam hal itu. Tapi kita berdoanya kok, kita merasa, Tuhan kok doa saya ini kok nggak diterima, kok nggak dijawab, dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita berhak, ya kita boleh meminta, tetapi yang menjawab itu adalah Tuhan. Ya, kalau itu misalnya mujizat, ya berarti Tuhan berkehendak agar orang itu diselamatkan. Ya, tadi seperti Kak Delvi katakan, agar orang itu diselamatkan. Tetapi nih, ya makanya coba teman-teman lihat deh, kalau misalnya ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan nih, contoh misalnya ya teman-teman yang dari saudara kita yang dari agama seberang, ya tiba-tiba dia sakit dan misalnya dia datang di KKR, dia mengalami kesembuhan. Kenapa kok bisa cepet kayak begitu?
karena itu adalah tanda Tuhan agar supaya dia bertobat dan diselamatkan. Tetapi ada nggak teman-teman orang Kristen yang sudah lama Kristen turun-temurun, dia setia, dia percaya, tetapi dia belum mengalami mujizat? Ada nggak? Banyak malah. Contohnya salah satunya siapa? Rasul Paulus sendiri. Ya, artinya apa? Artinya ketika kita belum dijawab doa-doa kita, ya, walaupun kita sudah punya iman, kita berpengharapan, tetapi Tuhan belum menjawabnya, itu artinya Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita. Rencananya apa? Untuk semakin memurnikan kita, ya. Saya pernah baca Rasul Petrus berkata, itu tujuannya untuk memurnikan iman kita agar supaya kita menjadi kita ini seperti bejana. Kalau teman-teman tahu bejana ya, tukang tanah liat itu membentuk bejana itu. Nah, tangan Tuhan itu lagi membentuk hidup kita mau seperti apa yang Tuhan mau gitu. Jadi bukan seperti apa yang kita mau. Jadi kalau kita lagi dibentuk, ya pasti sakit ya, pasti akan mengalami proses yang namanya penderitaan, bahkan penganiayaan dan lain sebagainya. Tetapi hasilnya itu akan luar biasa buat kita. Jadi itulah yang makanya saya bilang mujizat itu haknya Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kita dalam doa, kita boleh meminta mujizat, Tuhan bisa memberikan saat itu juga, tetapi Tuhan juga bisa memberikan pada waktunya yang terbaik. Jadi jangan sampai kita berdoa, kita minta mujizat, terus Tuhan belum menjawab, terus kita jadi kecewa, terus kita jadi tinggalkan Tuhan. Nah, itu malah keliru dan salah. Ya, tapi kita harus tetap berpengharapan, tetap setia. Saya juga puji Tuhan, orang tuanya Kak Delvi, ada orang yang bilang, usianya cuma sampai ini. Bahkan kalaupun dia dokter sekalipun ya, misalnya sakit, terus dokter vonis, kamu cuma sampai 3 bulan lagi gitu. Percaya nggak? Kalau saya tidak percaya. Saya percaya apa yang Tuhan kerjakan karena Tuhan yang berdaulat atas hidup saya. Jadi manusia boleh vonis, manusia boleh memperkatakan demikian, tetapi saya lebih percaya apa yang Tuhan katakan dibandingkan apa yang manusia katakan. Jadi betul yang tadi Kak Delvi bilang, Kak Delvi tidak percaya dengan perkataan orang, Kak Delvi tetap fokus percaya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Itu yang benar, itu yang Kak Delvi dengan iman dan percaya bahwa ibunya Kak Delvi pasti sembuh. Dan terjadi sesuai dengan iman percaya Kak Delvi. Itu hal yang luar biasa sekali kesaksian Kak Delvi. Oke, terima kasih banyak untuk sharingnya Kak Delvi. Sekarang kita ke Ibu Lydia nih. Silakan Ibu Lydia. Ya, terima kasih waktunya Pak Mario. Shalom semuanya. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Kedengeran nggak ya? Kedengaran, Kak? Sharing saya hampir sama kayak Kak tadi ya, Kak Nathan. Jadi itu mungkin juga bisa dibilang insecure ya, kalau orang zaman sekarang bilang tuh kayak insecure gitu ngelihat orang lain, kita jadi kayak kok kita ngerasa kayak gini-gini aja kayak gitu. Apa yang mau saya sharingkan tuh mirip-mirip juga sama Kak Nathan. Jadi yang seperti yang kapan ya, hari pertemuan sebelum kemarin, berarti kemarinnya yang saya bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu yang apa terngiang-ngiang dalam ya kayak terus ngikutin gitu sampai sekarang ya. Bahkan tadi di gereja juga dapat ayatnya juga tentang itu. Jadi oh iya, ya maksudnya saya bersyukur, ya terima kasih Tuhan, memang harus mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Jadi pernah kan suatu waktu, ya aku mau all out ikut Tuhan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu itu kan pasti diuji ya. Seberapa sih kita mau sungguh-sungguh ngikut Tuhan, seberapa kita masih terikat dengan dunia ini gitu. Karena kan kalau kita masih kalau persahabatan dengan dunia itu kan bermusuhan ya dengan Tuhan, seperti itu. Jadi kita itu dipanggil
ya memang kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Kadangkala kita mau ngikut Tuhan, tetapi kadang kita ngelihat gitu, maksudnya kita masih ada di sini, jadi kita sewaktu-waktu kita ngelihat teman kita, ngelihat seseorang, jadi kayak ada timbul rasa ingin seperti itu lagi, tetapi kan bukan itu panggilan kita gitu. Jadi saya diingatkan juga lagi karena tadi Kak Nathan sharing itu ya. Nah, kita berdoa juga, tetapi Tuhan nggak jawab karena ya bukan itu. Misalnya Tuhan kasih, itu bisa aja malah nggak bagus buat kita sendiri gitu. Bisa menjatuhkan kita, bisa melukai kita gitu ya. Karena tujuan Tuhan pengen jadikan kita seperti ini, tetapi kita maunya ini Tuhan, aku tuh mau ini, tetapi kita nggak tahu sebenarnya itu baik atau buruk untuk kita, tetapi kan Tuhan tuh lebih tahu ya yang terbaik buat kita. Mungkin kita ngerasa aku tuh pengen banget loh kayak dia seperti ini. Nah, tetapi kadang saya berpikir misalnya aku pengen jadi seperti ini. Mungkin kalau saya seperti ini ada teman saya yang iri atau bagaimana, itu malah menjadi dosa juga seperti itu. Jadi benar ya tadi kata Pak Mario, berdoa tuh seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendakku yang jadi. Nah, jadi kayak saya juga di Yakobus itu, kamu berdoa tetapi tidak menerima apa-apa karena salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau mengikut Tuhan kan kita dari hari ke hari kita harus semakin melepaskan ya keterikatan akan dunia gitu. Jadi yang membuat kita ringan gitu, supaya kita ringan gitu ngejalannya. Jadi yang masih mengikat duniawi itu dilepaskan dari sedikit demi sedikit. Nah, kalau bisa kan langsung dilepaskan, tetapi itu sebenarnya berproses. Nah, sampai di sini pun ternyata saya dapati saya tuh masih ada gitu, masih masih ada terikat juga dengan dunia. Kadang masih pengen seperti dia, pengen seperti ini. Nah, itu yang tadi Pak Marius sempat sampaikan juga ya, dimurnikan. Jadi kita harus dari hari ke hari diperbaharui, semakin mengenal apa kehendak Tuhan dalam diri saya, dalam diri teman-teman juga. Jadi kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita justru harus berubah menjadi serupa dengan Kristus, meskipun kita itu ditempatkan di dunia ini, tetapi kita berusaha untuk tidak jadi serupa dengan dunia ini gitu. Namun memang enak ya kalau jadi serupa dengan dunia itu mungkin sukses kayak segala macam yang menyenangkan itu dari dunia sebenarnya teman-teman. Karena kan yang menguasai dunia ini kan iblis ya. Waktu itu juga waktu Tuhan dicobai itu seluruh kerajaan dunia mau diserahkan gitu sama Tuhan, asalkan dia tunduk sama iblis, tapi Tuhan Yesus nggak mau. Jadi itulah peperangan kita ya. Kalaupun misalnya Tuhan kasih berkat kepada kita, jangan sampai berkat itu malah menjauhkan kita juga dari Tuhan. Kalau kita diberkati, itu artinya kita harus jadi saluran berkat untuk sesama kita. Artinya jangan sampai terikat gitu, hidup kita jangan terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Toh waktu kita datang di dunia ini tuh kita nggak bawa apa-apa. Nanti kita pulang juga kita nggak bawa apa-apa. Jadi apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita, misalnya kita kan nggak bisa milih nih kita lahir di keluarga mana. Nah itu Tuhan percayakan kamu lahir di situ pasti berguna di situ. Jadi lakukan taat seperti apa yang Tuhan firmankan. Jadi setiap hari itu kita baca firman supaya kita semakin mengenal mau Tuhan itu sebenarnya seperti apa. Kita tuh disuruhnya melakukannya seperti apa. Nah, terus satu lagi, nggak apa-apa meskipun kita itu nggak terpandang ya, belum sukses menurut ukuran dunia, asalkan satu aja yang harus perlu diingat itu, jangan pernah mencurangi Tuhan gitu.
Jadi kalaupun kita saat ini mungkin dicibir karena kita mungkin kurang atau kita nggak seperti orang-orang yang yang apa ya yang berharga lah misalnya begitu, itu jangan takut kalau kita itu tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Yang penting itu ya itu teman-teman satu ya, kita jangan pernah mencurangi Tuhan karena kita nggak pernah tahu sebenarnya yang teman-teman lihat itu mereka itu seturut dengan kehendak Tuhan atau enggak jalannya, kita nggak pernah tahu mereka menempuh jalan seperti apa gitu ya. Tetapi kita harus memastikan kehidupan kita sendiri bahwa kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Mungkin itu saja sih dari saya sharingnya. Terima kasih Pak Mario. Ya, terima kasih Ibu Lydia. Oke, baik. Kita sudah mau menutup, tetapi saya mau tanya nih, ada kayak kuis nih, ya, kayak kuis. Mungkin teman-teman pernah mendengar firman Tuhan di Matius 7 ayat 9 ya. Di sana dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Nah, ini saya mau tanya sama Kak siapa ya? Kak Nathan deh, saya mau tanya sama Kak Nathan. Nah, Kak Nathan pasti sudah pernah dengar firman itu kan? Nah, Iya. terus Nathan pernah dengar nggak firman waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sehari sebelum, bukan sehari ya, tapi sebelum Tuhan ditangkap untuk disalibkan. Iya, Tuhan Pak. kan berdoa, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Iya. janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, Iya. menurut Kak Nathan, kalau kita sambungkan dengan ayat yang tadi nih, kira-kira ini Tuhan Yesus kan lagi berdoa kepada Bapa di surga. Iya. Nah, kira-kira jawaban Bapak kasih roti atau Bapak kasih batu ini sama Tuhan Yesus? Menurut Kak Nathan. Kasih roti, karena kayak seperti Bapak pasti mengetahui apa yang baik bagi anaknya. Meskipun anaknya menganggap itu kadang-kadang nggak sejalan. Saya menganggapnya kasih roti. Ya Tapi, bagaimana? Gimana? Tapi Meskipun apa? meskipun kadang kan anak itu berpikirnya kan nggak sesuai sama Bapak. Kadang-kadang, oh kok kayak masih gerundel, kayak masih ada aja. Kak, pengen gini, nggak boleh ya. No. Tapi akhirnya ya kembali lagi. Kalau ini loh jalan Tuhan itu ya baik. Mau gimana lagi ya, jalan Tuhan ya baik. Itu menurut saya. Oke, siap. Saya kunci jawabannya ya. Sekarang saya ke Kak Febri. Menurut Kak Febri nih, kan Tuhan Yesus minta supaya jangan sampai Tuhan Yesus disalibkan. Tetapi justru malah Tuhan Yesus disalibkan, dicambuk, ditombak, dipaku di kayu salib. Itu penderitaan luar biasa. Nah, menurut Kak Febri nih, itu Bapak kasih roti atau kasih batu sama Tuhan Yesus? Masih dilema saya loh, Kak. Tidak apa-apa, silakan pilih aja antara Bapak kasih roti atau kasih batu menurut Kak Febri. Kasih jeruk. Dibilang kasih batu juga kan tidak mungkin karena Bapak itu mencintai anaknya juga mencintai umatnya. Tapi ya. Terus? Lebih ke mengasihi roti, Kak. Tapi meskipun ada bimbang-bimbangnya juga karena kan saya juga tidak tahu itu maksudnya itu bagaimana ya, Kak. Tapi lebih ke kasih roti sih karena
Yesus itu putranya Allah. Iya. Meskipun saya tidak tahu rahasia antara Allah dengan Yesus itu bagaimana, tetapi setidaknya Yesus itu putra Allah dan tidak mungkin Allah membiarkan putranya itu berjalan sendiri. Dan juga karena Allah mencintai umatnya, mencintai manusia, makanya Ia mengirim putranya untuk menghapus dosa manusia. Itu, Kak. Oke. Siap, saya kunci jawaban Kak Febri ya. Oke, jadi sama ya jawabannya dengan Kak Nathan tadi ya. Oke. Sekarang terakhir Kak Delvi. Nih, Bapak kasih apa nih? Roti atau batu? Kasih roti. Nah, alasannya? Karena sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Jadi kalau Bapak kasih batu, itu adalah sesuatu yang nggak ada manfaatnya bagi kita. Itu hanya sebagai sandungan doang kan, kalau kita jalan itu cuma sebagai sandungan. Cuman kalau sebagai roti itu adalah makanan pokok, makanan yang memang nggak pokok, cuman bisa mempertahankan. Pada zaman dulu, pada zaman Israel itu kan orang-orang itu bukan makan nasi tapi roti. Jadi itu ibaratkan makanan pokok bagi umat manusia supaya bisa bertahan. Jadi Bapak itu pasti tahu mana yang baik bagi anaknya, sesuatu yang bermanfaat bagi anaknya, itu yang dikasih Bapak. Itu menurut saya sih. Roti enak ya, Kak ya? Lihat rotinya juga sih. Enggak, maksudnya roti sama batu enakan roti kan, Kak? Iya, roti lah. Kan roti kan sebagai kan, sebagai sumber kehidupan manusia kan, sebagai sumber energi gitu kan. Iya, enakan roti lah ya pasti ya. Iya, kalau batu kan sebagai sandungan doang. Kok nggak enak? Kok yang dialami Tuhan Yesus kok nggak enak? Apa, Pak? Tapi kenapa kalau roti enak, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus kok tidak enak? Dicambuk, dipaku, ditombak, diludah, dipukuli, kok tidak enak? Karena yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah sebagai satu pengorbanan kepada kita sebagai anaknya, sebagai hambanya. Bahkan sebenarnya Tuhan Yesus juga belum siap. Bahkan Tuhan Yesus itu berdoa sampai 3 kali. Yang pertama, yang kedua, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Ketika doanya tidak dijamah oleh Bapa yang di surga, maka Tuhan Yesus berserah karena Tuhan sadar bahwa dirinya lah yang menjadi korban bagi anak-anaknya yang Dia kasih. Oke, saya kunci jawabannya. Terima kasih Kak Nathan, terima kasih Kak Febri yang sedikit ragu-ragu, dan terima kasih juga buat Kak Delvi. Jawabannya betul sekali bahwa Bapa memberikan roti kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya kita tidak lihat prosesnya saat itu. Ya, penderitaan harus Tuhan Yesus alami. Tetapi di balik penderitaan itu, Tuhan Yesus mengalami kuasa kemenangan, kebangkitan pada hari yang ketiga. Kita dibebaskan dari dosa, dari kutuk, dari maut sekalipun kita dibebaskan oleh itu. Jadi makanya kembali lagi, apa yang Tuhan rencanakan untuk kita itu pasti baik. Jadi jangan kita berpikir, oh iya, kenapa saya seperti ini? Kenapa penderitaan tidak berlalu dari saya? Mengapa Tuhan tidak menolong saya? Kita nggak tahu, karena sekali lagi pikiran kita itu terbatas. Tapi kalau kita mau tetap setia, kita mau tetap berpengharapan, maka roti yang Tuhan siapkan untuk kita itu sudah siap-siap akan kita terima. Buat Kak Febri, buat Kak Nathan, buat Kak Delvi, ya, kalau ada pergumulan, kalau ada persoalan, ya, tetap percaya. Seperti kata Tuhan Yesus di kayu waktu mau bukan di kayu salib, waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan bilang apa? Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya, Tuhan tahu bahwa apa yang Bapa berikan sama dia itu pasti yang terbaik buat
kita semuanya. Jadi itu kuis kita sore hari ini ya, sekedar teka-teki ya. Ternyata Kak Nathan, Kak Febri, dan Kak Delvi sudah pintar-pintar semua. Ini minggu depan gantian Pak Mario yang ditanya-tanya nih. Iya, boleh. Nanti kalau misalnya saya tanyakan, siapa tahu saya nggak tahu. Saya dapat ilmu baru misalnya dari Kak Delvi atau dari Kak Febri atau dari Kak Nathan, ya malah saya senang gitu kalau saya dapat ilmu baru ya. Jadi kita sekedar bersharing tentang firman Tuhan, kita jadi tahu kebenaran seperti apa. Jadi jangan kita berpikir, waduh, Tuhan Yesus disalib, ya masa Bapak tega sih, jahat sekali kasih batu sama Tuhan. Nah, tidak, tetapi kita melihat proses hasil akhirnya bahwa pengorbanan Tuhan itu menjadi kemenangan bagi kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Kita sudah menang dari segala kuasa dosa, dari segala kuasa maut, dari segala kutuk, sakit penyakit, bahkan kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu aja. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan dari Kak Nathan, Kak Febri, Kak Delvi. Ada yang ingin Enggak, ditambahkan? sudah Ya, dari cukup, Kak. Kak Nathan cukup. Dari Kak Delvi atau Kak Febri? Dari saya udah, Pak. Oke, terima kasih Kak Febri. Berarti Kak Febri sudah tidak ragu-ragu lagi ya? Tidak, Kak. Iya. Kalau dari Kak Delvi? Sudah, Pak, sudah. Sudah cukup. Oke, baik. Kalau begitu, kita akan akhiri. Mungkin ada doa khusus yang ingin dibawa di dalam doa dari Kak Delvi, Kak Febri, Kak Nathan. Kalau saya, Kak, minta doa karena awal bulan 12, nanti tanggal 6 saya sudah mau ujian kelas. Bukan ujian kelas, Kak, ujian semester 1 ya. Oh, bulan Desember Kakak Bulan akan Desember. ujian semester, gitu Iya, ya? Kak. Akhir semester. Oh iya, oke. Kalau dari Kak Delvi dan Kak Nathan, ada doa yang khusus ingin dibawa di dalam doa sore hari ini? Kalau dari saya, orang tua aja sih, kayak biasa aja. Diberikan kesehatan juga umur panjang. Baik, oke. Dari Kak Nathan? Kalau saya masa kontrak saya semoga diperpanjang lagi. Desember ini sudah mulai mau habis. Semoga Tuhan bisa memberi berkat. Iya, oke. Jadi Kak Nathan tetap percaya aja bahwa apapun nanti yang terjadi, sekalipun diperpanjang, puji Tuhan. Kalaupun misalnya ini tidak diperpanjang, kita percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik buat Kak Nathan, ya. Tapi kita akan berdoa, Kak Nathan imani, Kak Nathan percaya bahwa pasti Tuhan akan berikan yang terbaik buat Kak Nathan. Oke, teman-teman, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita mohon bimbingan daripada Roh Kudus agar kita bisa berdoa sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus, tolong kami di dalam doa kami. Terima kasih, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama memecah-mecah roti, Tuhan. Kami boleh bersama-sama menikmati makanan rohani bagi setiap kami, ya Tuhan. Kiranya apa yang kami sharingkan itu boleh menjadi perenungan bagi setiap kami. Boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Tuhan, bentuk kami untuk menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Kami adalah bejana-bejana-Mu yang siap diutus, Tuhan. Kami adalah alat-alat-Mu yang siap untuk Engkau bentuk seperti apa yang Engkau mau, ya Tuhan. Ini hati kami, Tuhan. Selidiki hati kami, uji hati kami, Tuhan. Apakah kami tetap setia? Apakah kami tetap tekun? Apakah kami tetap senantiasa berharap daripada Engkau saja, ya Tuhan. Uji kami, ya Tuhan.
karena kami rindu Bapa selalu mengasihi kami, Bapa selalu memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami berdoa buat setiap kami yang ada di dalam ibadah pada sore hari ini. Kami bawa di dalam doa untuk saudari kami, Kak Febri yang berada di NTT. Dia akan menghadapi ujian semester pada bulan Desember nanti, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan dia hikmat, Engkau yang memberikan dia pengetahuan, Engkau yang menuntun dia, berikan dia semangat untuk belajar. Sehingga apa yang dia perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga dia boleh menerima upahnya, dia boleh menerima berkat dari apa yang dia tekuni ya Tuhan. Dia boleh mendapatkan hasil yang baik, dan itu boleh menjadi berkat bagi dirinya, keluarganya, dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati di dalam kesehatannya, berkati juga orang tuanya, keluarga besarnya. Tuhan curahkan damai sejahtera dan sukacita senantiasa di dalam kehidupan Kak Febri sekeluarga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Delvi yang ada di Medan, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa memberkati Kak Delvi sekeluarga dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dan Engkau selalu menyertai langkah kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami percaya mata Tuhan tidak pernah lepas mengawasi kehidupan Kak Delvi sekeluarga. Berkati orang tuanya Tuhan, berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, berkati keluar masuk mereka, jauhkan dari segala pencobaan, dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya. Tetapi biarlah tangan kasih Tuhan yang senantiasa menopang Kak Delvi, orang tua, dan seluruh keluarganya yang ada di Medan. Kami juga berdoa untuk studi dari Kak Delvi maupun pekerjaan yang dia tekuni Tuhan. Apapun yang dia lakukan, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan biarlah nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami, Kak Nathan, yang sedang bergumul, apakah kontraknya akan diperpanjang atau tidak Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan yang memberkati hidup Kak Nathan. Tuhan yang paling mengerti, yang paling tahu apa yang terbaik buat Kak Nathan. Kami berdoa, kami memohon belas kasih Tuhan. Kalau memang inilah rencana Tuhan, Tuhan pasti akan perpanjang kontrak daripada pekerjaan Kak Nathan ini ya Tuhan. Kami bawa dalam doa, Tuhan pasti yang tahu, yang terbaik, yang akan Tuhan berikan buat Kak Nathan ini ya Tuhan. Terlebih daripada itu Tuhan, biarlah Tuhan bentuk Kak Nathan ini semakin melekat, semakin mengenal Tuhan lebih lagi Tuhan. Semakin mengandalkan Tuhan lebih lagi. Dia boleh terus mencari hadirat Tuhan. Dia boleh terus mencari wajah Tuhan. Dia boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang lebih utama daripada segalanya Tuhan. Karena firman-Mu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berkati kesehatannya, berkati keluarga besarnya Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya dan pencobaan Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur sore hari ini Tuhan, karena saudara kami, Kak Maya, sudah sembuh dari demam berdarah Tuhan. Oh luar biasa Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang ajaib, Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa Tuhan. Segala kemuliaan, segala ucapan syukur kami persembahkan kepadamu atas kesembuhan yang dialami oleh Kak Maya ini. Biarlah melalui kesembuhan yang dialami ini, dia boleh bersaksi bahwa Tuhan Yesus sudah begitu luar biasa baik di dalam kehidupannya. Dia boleh menjadi alatmu untuk mengabarkan kesaksian tentang kesembuhannya ini kepada setiap orangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa saudara daripada Kak Catherine, yaitu Kak Alex yang masih dirawat pasca mengalami kecelakaan Tuhan. Rencana Tuhan yang terbaik untuk Kak Alex. Kami percaya Tuhan tahu yang terbaik. Kami serahkan dia. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Dan Tuhan
berkenan untuk menyembuhkan dan memulihkan Kak Alex ini ya Tuhan. Kami juga bawa pergumulan daripada teman-teman kami yang ada di dalam komunitas biji sesawi, baik yang sedang ada di dalam sakit penyakit, yang sedang ada di dalam pergumulan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya Tuhan. Bahkan yang sudah mulai jauh daripada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pengharapan, memberikan mereka hati-Mu ya Tuhan, sehingga mereka kembali kepada kasih mula-mula. Mereka mau kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi mereka, dan mereka mau kembali lagi bersama-sama dengan kami, boleh berbagi, boleh saling menguatkan, boleh saling bersukacita satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan lagi aktivitas kami, hingga pada malam hari nanti, kiranya Tuhan yang memberkati kami dengan kekuatan-Mu, dengan tuntunan-Mu, dengan hikmat daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, dan kami ingin mengakhiri doa kami pada sore hari ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih banyak untuk Kak Delvi. Terima kasih juga untuk... boleh nggak nyalain videonya sebentar? Oh iya Kak. Ya. Udah lama nih nggak lihat Kak Febri. Ya, belum pernah lihat Kak Febri. Kak Nathan, boleh nyalain videonya Kak? Ya. Nah, itu kan ganteng kan kalau dinyalain videonya. Ya, Kak Febri mana nih Kak Febri? Belum. Ya. Rambutnya dipotong ya? Rambutnya baru selesai potong ya Kak ya? Oh. Saya pikir dipotong. Saya pikir dipotong. Oke, ya. Sebentar ya. Kita foto 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih banyak Kak Delvi. Terima kasih Kak Nathan. Terima kasih Kak Febri. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat sore.